Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Sarifah Dinda. Pada kesempatan kali ini kita sudah masuk pada bab yang ke-21, yaitu DNS server, caching, dan forwarding. Nah, pada bab 21 ini ada 6 pembahasan yang akan kita bahas. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu kita akan mempelajari terlebih dahulu konsep dari DNS server. Nah, di sini saya akan perlihatkan tampilan. Di sini ada komputer atau laptop kita. Nah, di sini juga ada DNS server Google yang IP-nya 8888. Kemudian di sini juga ada facebook.com. Nah, di sini konsep dari DNS server itu misal laptop kita akan mengakses facebook.com. Nah, tapi paketnya itu tidak akan langsung ke facebook.com, melainkan dari laptop kita itu akan paketnya akan ke DNS server Google terlebih dahulu. Ini laptop kita akan meminta IP dari facebook.com. Nah, kemudian dari DNS server Google ini akan memberikan answer, DNS answer yaitu jawaban dari IP dari facebook.com, yaitu 157.240.208.35. Nah, jadi konsep dari DNS server itu, misal kita itu akan meremote atau mengakses facebook.com. Nah, itu kita harus mempunyai domain name-nya. Tapi kalau tidak ada DNS server, ya kita harus melakukan manual dengan memasukkan IP dari facebook.com-nya ini, tidak melalui domain name. Jadi seperti itu konsep dari DNS server. Selanjutnya pembahasan yang kedua, yaitu konfigurasi host pada Ubuntu client. Nah, pada pembahasan sebelumnya kan kita kalau ingin meremote dari Ubuntu client itu kan menggunakan IP address-nya. Nah, tapi jika kita memiliki banyak sekali server, banyak juga kan IP address-nya. Nah, itu kan kalau kita menghafalkan itu rumit sekali karena angka itu kan susah dihafal. Nah, jadi pada pembahasan kali ini kita akan meremote itu menggunakan hostnya. Jadi kita akan mengubah hostnya supaya nanti pada saat meremote kita menggunakan domain name-nya atau hostnya, tidak menggunakan IP lagi. Oke, jika teman-teman ingat cara untuk mengganti domain name atau host pada Linux itu dengan memasukkan perintah sudo nano /etc/host. Kemudian kita enter, kita masukkan passwordnya. Oke. Nah, di sini ketika kita akan coba ping 127.0.1.1 itu bisa menggunakan nama Sarifah Dinda strip Ubuntu desktop. Jadi fungsi dari host itu fungsinya itu kita untuk mapping. Nah, di sini kita coba masukkan IP dari Ubuntu server, kemudian Debian server dan juga router. Di sini kita masukkan seperti ini ya, kemudian kita Ctrl X. Nah, di sini kita coba ping SVR1 Debian. Oke, ini berhasil ya untuk ping menggunakan domain name-nya. Kita coba ping di Ubuntu server. Oke, jika sudah berhasil, nah kemudian kita juga bisa meremote server Debian ini dengan menggunakan domain name-nya. Di sini kita masukkan perintahnya. Di sini perintahnya yaitu SSH, kemudian username Dinda Zahra, kemudian @svr1 Debian atau host dari Debian, kemudian min_p part 2211. Kemudian kita enter. Oke, di sini kita disuruh memasukkan private key-nya. Di sini private key saya yaitu 321. Kemudian kita unlock. Oke, di sini kita sudah bisa meremote Debian server dengan menggunakan domain name-nya atau host-nya. Selanjutnya pembahasan yang ketiga yaitu konsep caching DNS server.
Jadi untuk DNS server ini memiliki banyak sekali tipe. Nah, pada pembahasan sebelumnya kan, misal laptop kita ingin mengakses facebook.com, maka dia melakukan request IP dari DNS server Google atau melakukan request ke DNS server Google. Kemudian DNS server Google ini mengirimkan DNS answer berupa IP dari facebook.com. Nah, maka baru komputer kita bisa mengakses facebook.com. Nah, di sini terdapat yang namanya local DNS server. Jadi nanti pada saat komputer kita itu ingin mengakses facebook.com, itu sebelum melakukan request ke DNS server Google itu melalui local DNS server terlebih dahulu. Nah, baru dari local DNS server ini akan melakukan request DNS ke server Google. Kemudian nanti DNS server Google ini akan memberikan DNS answer ke local DNS server. Nah, kemudian nanti IP dari facebook.com-nya ini disimpan di chunks local DNS server. Nah, kemudian nanti ketika komputer kita ingin mengakses facebook.com, itu tidak perlu request lagi ke DNS server Google. Nanti hanya melalui local DNS server saja. Nah, nanti pada local DNS server ini itu akan dicek di chunks-nya apakah ada Facebook IP dari facebook.com-nya. Jadi nanti komputer kita itu hanya DNS request ke local DNS server saja. Seperti itu konsep dari caching DNS server. Oke, selanjutnya pembahasan yang keempat yaitu konfigurasi caching DNS server. Nah, di sini saya sudah SSH router Debian di putih, kemudian teman-teman bisa memasukkan perintah yaitu apt install bin 9 ini. Nah, jadi bin 9 itu kita akan mencoba menginstal aplikasi atau software bin 9 atau DNS. Nah, kemudian jika teman-teman diberikan pertanyaan do you want to continue, ini biasa kita masukkan ya, kemudian teman-teman bisa tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, jika sudah, teman-teman bisa masuk ke nano/etc/default/bin9. Nah, di sini kemudian pada option sama dengan bin ini kita tambahkan min 4 seperti ini. Jadi fungsi dari min 4 ini kita supaya DNS servernya itu bisa berjalan hanya di IP di 4 saja, IP versi 4 saja. Nah, kemudian kita save. Nah, kemudian untuk konfigurasinya kita masuk ke nano/etc/bin/6.conf.option, kita enter. Oke, di sini pada option kita enter terlebih dahulu, kemudian di sini saya akan tuliskan beberapa perintah. Nah, di sini konfigurasinya yaitu ada ACL ini tadi, opsinya ini di enter 2 kali, kemudian kita kasih konfigurasi di atasnya yaitu ACL internal strip network, kemudian di spasi. Nah, kemudian setelah spasi ini ada kurung kurawal buka, kemudian kita enter, kemudian setelah di enter kita tab 1 kali, kemudian ada kita masukkan IP dari Ubuntu client yaitu 172.16.1.24, kemudian titik koma, kemudian kita enter. Setelah enter kita masukkan kurung kurawal tutup, kemudian
titik koma. Nah, di sini pada directory ini kita enter 1 kali, kemudian setelah enter 2 kali, kemudian kita tab 1 kali, kemudian kita tuliskan recursion yes, kemudian titik koma, kita enter, kita tab 1 kali lagi, kemudian kita masukkan allow strip query, ini spasi, kemudian kurung kurawal buka, spasi internal strip network, kita titik koma, spasi kurung kurawal tutup, titik koma. Nah, kemudian kita scroll ke bawah, kita cari DNSSEC validation, ini yes, kemudian DNSSEC strip enable, ini juga yes, ini ditulis manual, ini sudah ada otomatis tadi, tapi ini diganti menjadi yes, tadinya auto. Nah, kemudian jika sudah, kita save. Nah, di sini selanjutnya kita cek apakah konfigurasi yang baru saja kita lakukan itu gagal atau tidak. Itu dengan perintah num strip check conf seperti ini ya. Kemudian kita enter. Oke, kita sudah cek dan ini kosong, tidak ada yang seperti ini lagi, berarti konfigurasi yang kita lakukan itu sudah berhasil. Jadi seperti itu cara untuk konfigurasi DNS caching. Oke, selanjutnya pembahasan yang kelima yaitu konsep forwarding DNS server. Nah, jadi pada caching DNS server itu kan sebenarnya ini itu hampir sama dengan konsep caching, tapi bedanya jika caching DNS server itu kan laptop kita melakukan request ke local DNS server, kemudian local DNS server melakukan request ke DNS server Google. Nah, tapi jika forwarding itu local DNS server tidak melakukan DNS request ke DNS server Google. Jadi misal dari laptop kita melakukan DNS request IP Facebook, nah local DNS server ini tidak melakukan request tapi hanya memforward DNS server Google. Dan nanti jika DNS server Google ini mengirimkan mengirimkan DNS answer, itu local DNS server ini hanya akan memforward ke laptop kita. Jika caching local DNS server dia melakukan request sendiri, sedangkan forwarding itu laptop kita langsung ke DNS server Google. Jadi seperti itu konsep DNS server forwarding. Oke, selanjutnya pembahasan yang terakhir yaitu konfigurasi forwarding DNS server. Nah, itu teman-teman buka Ubuntu desktop, kemudian bisa SSH atau remote server 1 Debian. Nah, di sini kemudian teman-teman bisa masuk ke dalam root. Nah, kemudian teman-teman bisa install bin 9-nya. Ini saya sudah install. Kemudian jika sudah, itu teman-teman masuk ke .conf.option ya, sama seperti yang caching, bedanya yang caching itu di router Debian. Nah, kemudian ini kita enter. Nah, ini teman-teman bisa scroll ke bawah sampai ke yang forwarders ini. Di sini itu teman-teman slash 2 kalinya ini kita hapus supaya tidak menjadi komen. Kemudian ini yang bawahnya juga kita hapus, yang merah-merahnya ini kita hapus. Di sini yang 0000 ini kita ganti menjadi IP-nya dari DNS server Google, yaitu 8888. Kemudian kita enter, kemudian kita tab 1 kali. Di sini kita masukkan IP yaitu 8.8.4.4, jangan lupa titik koma. Nah, di sini kemudian yang bawahnya ini juga kita habis slash 2 kalinya. Di sini saya akan ratakan terlebih dahulu seperti ini ya.
tiba titik koma kita enter, kemudian kita tap 1 kali, kemudian kita ditulis forward only. Ya, jangan lupa ini dikasih titik koma. Jadi nanti itu ketika local DNS server atau komputer kita melakukan DNS request itu langsung ke DNS server Google. Kemudian local DNS server ini hanya memforward saja. Jadi nanti search-nya itu tidak terlalu besar di sini. Kita save saja ya konfigurasinya. Ctrl X Oke, jadi seperti itu konfigurasi forwarding DNS server. Sampai di sini dulu pembahasan kita pada bab 21 kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.